Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sitorus dengan NIM 23129008. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentase yang telah saya buat dengan tema memahami konsep administrasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memulainya dengan materi berikut ini. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrator, yang memiliki arti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata administration, yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara intensif. Itu menurut pendapat Hadya Jaya pada tahun 2012. Nah, untuk melaksanakan rencana atau program yang baik, diperlukan organisasi dan koordinasi yang baik, serta komunikasi yang jelas dan lancar. Pengawasan yang berkelanjutan dan adanya penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara teratur. Dengan begitu, diperlukan evaluasi setiap akhir tahun untuk melihat rencana yang telah tercapai dan terlaksana dengan baik, serta rencana mana yang belum tercapai dan membutuhkan suatu perbaikan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi pokok administrasi pendidikan menurut Prihatinin pada tahun 2011. Yang pertama, perencanaan, di mana perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang selanjutnya, fungsi atau proses administrasi yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidik termasuk kepala sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab hendaknya disesuaikan sesuai dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang akan diperlihatkan, pengetahuan orang yang akan diperlihatkan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Fungsi organisasi dapat bermacam-macam, seperti organisasi dapat diartikan sebagai memberikan struktur, atau organisasi dapat pula ditafsirkan sebagai menetapkan hubungan antara orang-orang, kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada pencapaian tujuan atau maksud kegiatan pendidikan dan pengajaran. Atau juga organisasi dapat pula diartikan semata-mata mengikat maksudnya, yakni sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan.
Fungsi atau proses administrasi pendidikan yang ketiga yaitu pengkoordinasian, di mana adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi yang baik dapat menghadirkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi ini perlu untuk mengatasi batas-batas perencanaan maupun batas-batas personal seperti untuk mengatasi kemungkinan adanya duplikasi salam tugas, ada perebutan hak dan tanggung jawab, ketidakseimbangan pekerjaan, kesimpang siuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Yang selanjutnya, fungsi dan proses administrasi pendidikan yaitu pengomunikasian, di mana komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Di dalam kegiatan komunikasi diperlukan adanya motivasi, terutama motivasi intrinsik. Oleh karena itu, pemberian komunikasi dalam rangka komunikasi hendaknya memperhatikan beberapa unsur seperti berikut. Yang pertama, adanya keinginan untuk berhasil. Yang kedua, kejelasan tentang tindakan yang harus diambil atau dianjurkan. Yang ketiga, keyakinan bahwa perubahan yang dianjurkan akan membawa hasil positif. Yang keempat, keyakinan akan adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota. Yang kelima, keyakinan akan adanya kebebasan untuk menentukan, menilai, ataupun menerima apa yang dianjurkan. Yang keenam, adanya tendensi atau menilai. Selanjutnya, fungsi atau proses administrasi pendidikan yang kelima yaitu supervisi, di mana dalam proses pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yang keenam, kepegawaian, di mana fungsi kepegawaian ini sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan keaktifan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu pembiayaan, di mana setiap kebutuhan organisasi, baik personal maupun material, semua memerlukan adanya biaya. Itulah sebabnya maka masalah pembiayaan kini harus sudah dimulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan itu ialah yang pertama, perencanaan tentang beberapa biaya yang diperlukan. Yang kedua, dari mana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh atau diusahakan. Yang ketiga, bagaimana penggunaannya. Yang keempat, siapa yang akan melaksanakannya. Yang kelima, bagaimana pembukaan dan pertanggungjawabannya. Yang keenam, bagaimana pengawasannya. Selanjutnya, yang ketujuh, penilaian. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui aktivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tingkat-tingkatan suatu organisasi, dalam hal ini di sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan institusi, tingkatan manajerial,
dan tingkatan teknis. Sehingga bidang-bidang yang harus ditingkatkannya juga cukup banyak dan kompleks, dari mulai sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, menurut Daryanto pada tahun 2011, bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas. Tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu bidang tata usaha sekolah. Ini meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personel sekolah, keuangan dan pembukuannya, koresponden atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan penempatan, laporan pengisian, buku induk, dan rapot, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bidang personalian murid, yang meliputi diantaranya organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, atau evaluasi kemajuan murid. Yang selanjutnya, bidang personil guru, yang meliputi diantaranya yang pertama pengkayaan dan penempatan tenaga guru. Selanjutnya organisasi personal guru, masalah kepegawaian, masalah kinetik dan evaluasi kemajuan guru. Yang selanjutnya bidang penguasaan atau supervisi, yang meliputi antara lain yang pertama upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tetap usaha. Yang kedua mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru dan murid dan pegawai atau kepala usaha yang ada di sekolah. Selanjutnya, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama, berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Dari materi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan hubungan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam rangka operasionalisasi konsep administrasi pendidikan tersebut, sekolah sebagai organisasi pendidik harus mengelola 3 hal, yakni material, SDM, dan kurikulum. Proses dari administrasi pendidikan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan administrasi yang baik dan teratur akan membuat jalan pendidikan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan teman-teman semuanya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.